حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatur rabi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah. Hikmah yang keempat daripada hikam Ibni Athaillah. Berkata al-imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, arih nafsaka anit tadbir, pamaqama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka anit tadbir, artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Jangan kau sibukkan dirimu dengan tadbir. Maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau daripada engkau. Janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di sini Imam Ahmad ibnu Athaillah menyampaikan satu arahan kepada kita agar kita jangan susah payah, agar kita jangan kecewa di belakang hari. Lalu beliau mengatakan, lapangkan dirimu daripada tadbir. Tadbir itu artinya adalah taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Merika-rikanya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Nah, itu ngarannya adalah tadbir. Merancang ya kita. Nah, lapangkan dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang? Karena kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa, mulai dahulu sampai akan datang. Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Itu sudah diprogram oleh Allah, sudah ditadbir oleh Allah. Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idh ma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbir Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa aja kita memprogram, kayak apa aja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita, kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah, maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang. Isuk kena hendak ka anu. Nah, itu ngarannya tadbir. Itu ngarannya adalah merancang. Apa yang kita rancang itu bisa sesuai isuknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, maka rancangan yang di atas kertas yang kita ulah tuh gagal semua. Nah, kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum, merancang yang dicela. Merancang yang dicela. Artinya dicela ini siapa yang mencela? Allah yang mencela kita.
Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang sesuatu yang isuk-isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu. At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yub'iduka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Program kita ini, bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah, maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Merancang sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan, beserta memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang ini keagamaan atau keduniaan, tetapi dengan memastikan. Contohnya, rencana di dalam hati nih, dalam hati, atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal. Rencana isuk nih jam 8 nak ke rumah Hikam singgah. Nah kena sejam-jam di rumah Hikam, aku nak ke pasar. Imba di pasar kina aku pokok tengah hari kina makan di rumah Mintuha. Nah, untung makan kina hanya boleh ke rumah. Nah, ini rancangan. Bila macam itu kita merancang, ini dicela oleh Allah. Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan, isok rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian, kena jam 8 mailangi orang garing, jam 10 kena ke orang pengantinan, imba tengah hari kena nak membaca Quran sejus-jus, kena imba asar 4 pengajian sampai kena maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan, itu dicela juga, dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Nah, kadaba insya Allah di dalam hatinya. Tertinggal insya Allahnya. Nah, itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya. Supaya jangan dicela oleh Allah. Jangan memastikan. Nah, itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak bana kita itu merancang tuh mana ada insya Allahnya saurangan dalam hati aja. Nah, amun esok kena kasarawan lah insya Allah tuh rancak aja nih tuh. Dia bilang merancang jarang bilang kada ada insya Allah nih tuh. Padahal tuh rancangan itu dibenci oleh Allah. Nah, dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwatih. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja yang tadi contohnya. Isok rencana hendak kesini. Insya Allah masih dicela lagi. Masih dicela. Isok kan yang subuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak mengantar jenazah, hendak ini yang baca Quran. Insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tertinggal bihaulillah wa quwwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah. Mestinya ada juga nih tuh.
Nah jadi supaya jangan dicela Allah, isok sampai sembahyang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah itu hanyar kada dicela. Mengapa karena program kita, apalagi program panjang, harian aja. Mesti ada insya Allah di dalam hati itu, dan bihaulillah wa quwwatih, dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarannya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kada la haula. Nah, jadi kada boleh ditinggal la haula wala quwwata illa billah itu dalam praktiknya. Nah, jadi insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Insya Allah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Yang ketiga contohnya tadbiru syai'in diniyan kana aw dunyawiyan ma'a tadyi'il wajibat. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyia-nyiakan kewajiban. Asik merancang, memprogram, merancang. Orang Juhur ya tuh kalau tahu lagi di Juhur asik lawan rancangan ini nah. Akhirnya ketinggal kewajiban. Nah ini jelas sudah dicela oleh Allah. Rapat jar. Rapat itu artinya apa? Tadbir, merancang. Baik rapat keagamaan, panitia masjid, atau rapat kemaksiatan, panitia hendak bakaruki umpamanya, atau rapat apa? Apalagi nang maksiat, rapat nang keagamaan. Asik rapat, pada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah ini rapat nang dicela oleh Allah karena menyia-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istiktsar awil ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa? Merancang dunia untuk dunia, seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah ini memikirkan, merancang kayak apa cara supaya boleh duit. Nah, hendak memperbanyak harta atau hendak beagak dengan harta. Dirancangnya. Ini mau ku jual kabun sekian juta, ku jual itu sekian juta, jual ini sekian juta. Kau aku nukar mutur nang paharatnya di kampung gue nih, kada bakutik lagi lo aku mutur semua. Nah, untuk maagaki orang. Ini ngarannya rancangan nang dicela. Mengumpul dunia untuk dunia. Nang apa kalian pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak. Nah rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima tadbiru syai'in minad dunyal halalil istimta' biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa daripada Allah Ta'ala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini, nyaman-nyaman. Nah, habis ke situ perkaranya. Lupa dengan Allah. Nah ini rancangan yang dicela. Karena ini terdinding, terlupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsiril maksiatin, merancang untuk menghasilkan satu maksiat. Katta'ah ma'ar riya, seperti taat beserta riya. Ini merancang satu ibadah nang supaya dipuji orang. Nah, kayak apa caranya aku nih beribadah supaya dipuji orang? Kayak apa caranya aku nih imam supaya dipuji orang? Kayak apa aku ini azan supaya dipuji orang? Kayak apa aku nih menyampaikan ilmu supaya dipuji orang? Dirancang. Oh, kak ini kina, kak ini kina, kak itu kina. Nah, supaya kena dipuji oleh orang. Nah, ini rancangan maksiat. Rancangan yang dicela. Kenapa ibadah nang sifatnya untuk dipuji oleh selain Allah. Itu ngarannya adalah riya.
Nah, diatur, ditata kayak apa supaya penyampaian bagus, supaya lagu ini iramanya bagus, nyaman dipuji orang. Nah, ini tadbirul mazmum ngarannya, rancangan nang dicela itu. Fa inna Allah ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli wa huwa min afdali man manna bihi 'ala ibadihi. Fasarfu ni'matil aqli ila tadbiril mazmum kufranun li ni'matil aqal fala tasrif aqlaka alladhi manna Allahu bihi 'alaik bit tadbiril mazmum fatakuna kafiran li ni'matil aqli ghaira syakirin laha. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal. Nah, akal. Akal itu merupakan termasuk yang paling abdal pemberian Allah kepada kita. Akal lebih berharga daripada mata, telinga, dan lain-lainnya. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela. Nah, menggunakan akal untuk merancang yang dicela, kayak tadi. Kufranun li ni'matil akli, itu ngarannya kufur dengan nikmat akal. Kafir nikmat ini, kafir nikmat akal. Janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela, maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal, tidak bersyukur baginya. Allah berfirman, siapa yang bersyukur aku tambah kalian, dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal, kan merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya, putihnya, lengkap, mengkada berakal, baragara. Ini ada harganya. Nah, jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi. Itu ngarannya kada mensyukuri nikmat. Padahal kada mensyukuri nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah yang nyata diterima oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi? Allah mengurangi kualitas akalnya. Kualitas akal menurun. Bila kualitas akal ini menurun, berarti seseorang itu makin jauh dengan surga, makin dekat dengan neraka. Kualitas akal turun. Akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal itu sudah menipis, maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah. Kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah. Itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, at-tadbirul mahmud. Rancangan yang dipuji. Nah, kita merancang nih, merancangnya sudah berpahala, dipuji oleh Allah. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ila Allah Ta'ala. Tiap-tiap rancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah. Kita merancang yang mendekatkan kita kepada Allah, itu dipuji. Nah, secara rinci ada beberapa contoh. Pertama, rancangan yang dipuji itu tadbiru ada ima umirta bihi minal wajibat wal mandubat ma'at tafwidil masyiati ila Allah Ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang sunat, serta menyerahkan kehendak kepada Allah dan berpegang dengan daya dan upaya Allah. Merancang, ya nang kayak tadi. Isok, insya Allah, atau berdudi ada bapak, insya Allahnya. Isok rencananya hendak ziarah ke kubur anu. Insya Allah, wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, ini dipuji. Ini dipuji. Isok hendak melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu ini kewajiban. Isok direncanakan. Insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Artinya jika sesuai kehendak Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Nah, ini kalau kita merancang seperti itu diberi pahala oleh Allah. Yang kedua,
at-tadbiru fi bara'ati zimmah min huquqil makhluqin imma wafa'an aw istihlalan ma'a tafwidil masyiah ila Allah wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya dengan melunasi atau minta halal. Ini aku ini dulu pernah mengambil harta orang. Aku dulu pernah menzalim orang. Aku pernah menampiling orang. Aku pernah itu. Lalu dirancang caranya kayak apa menyelesaikan nih. Nah, caranya kayak apa? Apakah aku harus membayarkah? Kucuntan dahulu itu. Dahulu aku minum di situ banyak, rancak ada bayar. Rancak minum di situ wadai 3 padah 2. Mengatakan bahar ini. Nah sekarang dirancang kayak apa caranya membiriskan nih. Apakah aku datangi ampunnya, berilaanlah, itu hajakah? Atau berhitung, belum pernah baharin, cuma kada tahu lagi jumlahnya berapa, menumpian ikhlasnya 100.000 berilaan kita, ataukah itu kah caranya? Atau kayak apa caranya supaya membiriskan kezaliman dahulu? Nah jadi sudah ada keputusan, oh nangka ini jadi rancangan isukin aku datangi nang orang pernah kutipu, nang pernah kubunguli, isukin aku datangi ku selesaikan insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Nah ini berpahala, ini rancangan yang dipuji oleh Allah, tadbiril mahmud ngarannya. Yang ketiga contohnya at-tadbir fi kam'il hawa wasyaitan, merancang, mengatur untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Nah, kan hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Ini kalau kada dirancang supaya dikalahkan, kita akan dikalahkannya. Nah kayak apa caranya kita melawan hawa nafsu ini supaya bisa di bawah kendali kita? Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang terjerat masalah hutang, orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang sengsara, itu umumnya akibat dikendalikan hawa nafsu. Banyak yang menyarah, kebanyakan hutang. Nah, akibat apa? Akibat dahulu kada kau mengendalikan nafsu. Akhirnya hutang sini, kada kau lagi bayar. Nah, lalu ini hendak diatur kayak apa supaya kau mengendalikan nafsu nih. Diulahkan programnya kayak apa supaya bisa mengalahkan syaitan ini. Nah mengatur itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat at-tadbiru li tahsilid dunya lil akhirah ma'a tafwidil masyiah ila Allah ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Mengatur untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Aku ini hendak naik haji. Nah, cuma kayak apa caranya mencari duitnya? Lalu diatur kayak ini ya caranya, nah mencari duit nih, kayak ini cara mencari duit supaya kawan naik haji. Nah ini ngarannya mengumpul dunia tapi untuk akhirat. Nah, dirancang dulu mencari dunia tapi untuk akhirat. Nah itu dipuji oleh Allah bila mana dia memakai masyiah insyaallah dan bihaulillah wa quwwatih tadi. Nah, jual kabun, sandakan rumah, jual sepeda motor, 70 juta, kawan naik haji berdua nih, insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah berpahala rancangannya. Yang kelima at-tadbir fi siyasatil jihad, merancang mengatur pada siasat jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan beliau selalu bermusyawarah kayak apa mengatur strategi menghadapi musuh ini. Antara lain waktu perang Uhud, Nabi kita mentadbir, mengatur bahwa pasukan yang ahli memanah itu berada di atas gunung. Pasukan yang harat main pedang, main tumbak di bawah gunung. Ini dirancang oleh Nabi. Dan pasukan ahli panah yang di atas gunung kada boleh turun ke bawah walaupun kami dan Nabi kalah atau menang. Harus tetap berada di posisi atas. Nah ini takdir Nabi, merancang untuk jihad. Itu diberi pahala, dipuji oleh Allah. Dan jelas kalau Nabi merancang pasti segini insyaallah dan bihaulillah wa quwwatih. Coba kita melihat bagaimana rancangan Rasulullah SAW sewaktu beliau dikepung di Mekah hendak dibunuh oleh orang Quraisy.
Nah, di sini kita mengatakan bagaimana tadbir Rasulullah. Nah, Nabi kita menyuruh Sayyidina Ali, ikam tempati ranjangku nang aku guring tuh, dan ikam berselimut situ. Supaya orang-orang musyrik begitu mendobrak rumah dikiranya aku nang berabah padahal ikam. Nah, ini tadbir, rancangan Nabi. Yang kedua, Nabi kita meninggalkan rumah menuju Madinah itu malam hari. Nah, malam ini bagian daripada tadbir. Kalau siang kan nampak kelihatan. Nah, tadbir. Kemudian diatur kainnya bersembunyi di gua Jabal Sur. Nah, kalau ada kepung orang masuk sana bersembunyi sana. Nah, ini semua tadbir daripada dirancang sedemikian rupa oleh Nabi agar beliau berhasil sampai ke Madinah. Nah, rancangan-rancangan seperti itu rancangan yang mahmud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rancangan-rancangan yang dipuji ini adalah termasuk dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir sesaat, ujar Nabi kita, lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Nah, berpikir sesaat nilainya lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Termasuk ini adalah tadbirul mahmud, merancang rancangan yang dipuji tadi. Kita ini berpikir, esok kena aku hendak ke sini nuntut ilmu, hendak ke sini ziarah, hendak ke sini ini insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Nah, rancangan kita itu dihargai Allah lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Banyak yang merancang aja, apakah dirancang situ? Nah, cuman yang penting ujungnya insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Asal dirancang jangan kemaksiatan, jangan dunia untuk dunia. Nah, yang keenam contohnya at-tadbir fi tahsilid dunyal halal istimta' biha wa tashakkuriha ma'a tafwidil masyiah ila Allah taala wal i'timad bihaulillah wa quwwati. Merancang untuk menghasilkan dunia yang halal, untuk bersenang-senang dengannya dan mensyukurinya. Nah, serta insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Isuk rencana hendak makan ini nah. Ini lawas kada makannya aku. Lawas sudah makan ini, minumannya ini, nang halal-halal nih. Kenapa tujuannya mengumpulkan makanan yang nyaman-nyaman tadi? Karena aku bilang makan yang nyaman-nyaman nih, syukurku ini tambah lawan Tuhan pada biasa. Iwak karing makan, alhamdulillah juga. Tapi masak karih lain, alhamdulillahnya sedikit. Nah, taganal, alhamdulillahnya. Nah, jadi menggenali syukur itu nah berpahala juga. Imam Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau kalau minum selalu air es. Minum air dingin. Jurang Abdul Hasan Asyadzili itu kainya oleh pengarang hikam nih, kai dalam ilmu. Karena Abdul Hasan Asyadzili bermurid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu bermurid Ahmad bin Athaillah pengarang hikam ini. Jadi Abdul Hasan Asyadzili itu sidin kada mengarang kitab. Ada termasuk ulama besar sepanjang masa. Abdul Hasan Asyadzili Al-Hasani. Satu saat ada muridnya bertanya, ujar Sidin, bisi murid itu wahai tuan guru, pian nyaka mengarang kitab pak kenang-kenangan kami. Jasidin kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab, kada salahna aku. Nah, kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Oh ternyata sekalinya Ahmad ibnu Athaillah ini yang mengarang kitab hikam itu. Nah, Abdul Hasan Asyadzili ini kalau makan selalu memilih nang nyaman-nyaman. Mun ada nang nyaman, memilih nang kada nyaman. Lain kali lagi makan-makan ayo ha. Mun ada nang nyaman dipilih. Nah, sini nang nyaman-nyaman, banyu nang dingin-dingin dipilih. Kenapa jurang kayak itu pian tuan guru? Biasidin li ikhrajis syukur, untuk mengeluarkan syukur yang ada di dalam hati ini. Karena beda syukur antara makan nang nyaman dengan nang kada nyaman. Bahujung misalnya salawi ribu, alhamdulillah. 1 juta bahujung, lain alhamdulillahnya tuh. Lain. Nah, itu yang dicari Tuhan bidanya itu nah. Nah, jadi kalau kita merancang dunia yang halal-halal untuk kita nikmati, tapi untuk menambah syukur kita, merancang itu merancangan yang dipuji, rancangan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi maksud daripada pengarang ini, arih nafsaka anit tadbir, lapangkan diri engkau daripada merancang. Maksudnya rancangan yang dicela. Lapangkan diri engkau daripada merancang nang dicela.
Karena merancang yang dicela itu ada dua kerugiannya. Satu, lapah merancang. Maka dicela, maka merancang dicela. Nah, yang kedua, merancang nang dicela ini kalaunya gagal, menimbulkan kekecewaan di dalam hati, menimbulkan kesedihan kalau gagal. Tapi kalau rancangan nang dipuji, itu kada akan sedih kalau gagal. Kenapa? Karena insya Allah kita tadi. Isuk kena kayak ini, insya Allah. Maka kada mau sedihnya, insya Allah dulu. Kada mau sedih. Dan kada lapah menggawi. Kenapa? Karena bihaulillah wa quwwatihi, dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya merancang. Satu, rancanglah sesuatu nang kada maksiat. Yang kedua, sertai dengan masyiah insya Allah, dan i'timad berpegang dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Setiap rancangan yang demikian akan mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-hikmatul khamisah, hikmah yang kelima daripada hikam at-tahiyyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.